Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya mari datang kepada Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian dalam yang asli Bapa.
kami yang berdosa. Haleluya. Teristimewa pada saat pagi hari ini untuk kesempatan yang masih Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menghadiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan biar lewat ibadah ini, iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan semakin diteguhkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan saat ini, supaya iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun, biarlah setiap hari iman kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan melengkapi kami dengan hikmat-Mu, lengkapi kami dengan pengurapan-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan,
Tuhan berkati setiap gereja-gerejamu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kita saat ini sudah tersedia anggur dan juga roti. Itu semua bukti kasih Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat mencintai kita semua. Mari bersama-sama kita pujikan Dia sendiri.
Kita semua bukanlah manusia yang sempurna, tapi marilah kita belajar untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Kita pujikan, ajar kami Tuhan.
karena kami melihat seperti Engkau, Allah yang membimbing kehidupan kami, rencana-rencana indah Kau siapkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu. Pada puji-pujian kami dapat menjadi persembahan yang luar biasa kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu, dan berjamu setiap hati kami, suci kudus kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan nama-Mu, dan kami menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, berjamu ke orang hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat marifat-Mu yang dari surga Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Kau bentuk kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau sucikan, Kau benarkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih ada kuasa itu sejak belakang yang kami kirim firman-Mu, bahkan bersatu hati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami tengking Tuhan dalam kuasa-Mu sendiri Tuhan yang memurah hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami semua dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya Sabtu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan ini semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. 2 minggu yang lalu kita berbicara masalah kebangkitan Tuhan atau kita merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan, dan pada pagi hari ini kita masih berbicara masalah tentang kebangkitan. Kebangkitan adalah sebuah kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan ketika Dia mengalahkan maut, ketika Dia mengalahkan kematian. Dan kebangkitan Tuhan ini kebangkitan untuk selamanya. Kemenangan Tuhan, kemenangan untuk selamanya. Dan itu sebabnya perlu dirayakan terus menerus, karena Tuhan terus mengalami kemenangan. Berbeda dengan kemenangan-kemenangan yang ada di dalam dunia ini. Bisa saja mereka menang, tetapi pada saat tertentu dia bisa kalah. Itu kemenangan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi tidak demikian kemenangan yang sudah dialami oleh Kristus. Sekali menang, dia menang untuk selamanya. Bukan hari menang, besok kalah, menang lagi, kalah lagi, tidak seperti itu. Nah, itu sebabnya kebangkitan Tuhan ini tidak hanya kita rayakan atau kita peringati, tetapi harus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu tema kita pada pagi hari ini adalah bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus, sehingga tidak hanya kita merayakan, tidak hanya kita memperingati, tetapi kita mengalami kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita. Nah, Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Kolose pasal 1 pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Itu Tuhan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu mengalami kebangkitan Kristus, dibuktikan cari perkara yang di atas. Bukan berarti kita tidak boleh cari perkara yang di dunia ini. Sebagai tanggung jawab kita, mungkin sebagai kepala keluarga, kita harus bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga
diabaikan oleh banyak orang. Demikian pula orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Masalah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kan berbicara masalah kerajaan surga, berbicara masalah kerajaan Allah. Jika orang mengatakan itu urusan nanti, sekarang ini yang penting kebutuhan keluarga cukup. Ya. Yang penting sekarang ini kita mendapatkan keuntungan. Jika masalah perkara yang di atas itu urusan nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak Tuhan itu masih berpikir seperti ini, itu belum mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kenapa orang gak mau mencari perkara yang di atas? Karena kekhawatiran. Yuk, lanjut. Bukti bangkit bersama dengan Kristus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu berbicara masalah kerajaan surga. Dan Kristus sudah ada di sana setelah dia bangkit. Sebentar lagi kita nanti akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berarti dia sudah ada di sana. Itu yang harus menjadi pusat perhatian kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita mengalami kebangkitan. Matius pasal yang ke-6. Karena kekhawatiran ini sehingga orang itu tidak memikirkan perkara yang di atas. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu kan, ya. Jadi jelas kenapa banyak anak Tuhan yang tidak memikirkan perkara yang di atas karena kekhawatiran. Khawatir apa yang gak dimakan, khawatir apa yang gak diminum, khawatir apa yang akan dipakai. Ternyata pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita rasakan. Tetapi mengapa seringkali kekhawatiran itu masih menyelimuti kehidupan kita? Walaupun pemeliharaan Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan yang ada saat ini, tetapi kita masih ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang cukup. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan itu memelihara kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan juga memelihara kita hari esok dan untuk seterusnya. Tergantung penyerahan hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Apa yang gak dimakan, apa yang gak diminum, apa yang gak dipakai, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu harus memprioritaskan kerajaan Allah di dalam kehidupannya, bukan apa yang ada di dalam dunia ini. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Yuk kita imani kebenaran ini, tidak hanya kita hafal. Dan ini kan ayat yang populer ini.
dalam kehidupan kita saat ini? Atau kita juga masih khawatir dalam kehidupan kita? Dan orang yang seperti ini gak akan pernah bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah, karena yang dilihat itu adalah kemuliaan dunia ini. Saya katakan bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, ya tetap bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab. Ya, kalau saudara sebagai karyawan ya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan jadi kantor tanggung jawab, sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab, semua harus tetap bertanggung jawab. Tetapi kerajaan Allah itu harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ini bukti orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukti dari orang yang bangkit bersama dengan Kristus, yang dipikirkan bagaimana nanti dia bisa bersama dengan Tuhan. Dan kekhawatiran ini dalam Amsal Sulaiman itu membungkukkan orang. Amsal Sulaiman pasalnya ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran itu membungkukkan orang, nggak bisa melihat perkara-perkara yang di atas, namanya orang bungkuk. Yang dilihat itu hanya apa yang ada di bawah. Kenapa orang itu diliputi hatinya hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah? Karena kekhawatiran ini. Nah, ini cara kuasa kegelapan untuk memisahkan kehidupan kita dari kasih daripada Tuhan. Dia melihat dunia ini, waduh, begitu sangat menarik di dalam kehidupannya, sehingga tidak tertarik dengan kerajaan Allah yang jauh lebih mulia. Hanya ini bisa dilihat orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Selama kehidupannya tidak mengalami kuasa kebangkitan, tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih besar dari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Padahal Tuhan itu punya rancangan yang agung, Tuhan itu punya rancangan yang mulia di dalam kehidupan kita. Ini semua dikerjakan oleh Tuhan lewat proses kematiannya, kebangkitannya, dan dia naik ke surga. Untuk apa saja dia akan tempat dalam kehidupan kita. Termasuk kita nggak tertarik dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan. Bukan belum dialami, sudah dialami oleh Tuhan. Dan dia saat ini ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapaknya. Ya memang untuk memahami hal ini membutuhkan keseriusan kita di dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Apalagi dunia sekarang ini semakin menarik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau anak Tuhan tidak mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, kemuliaan yang akan datang itu tidak nampak, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Itu yang hanya dilihat, karena kekhawatiran yang masih menguasai di dalam hidupnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, cari kerajaan Allah lebih dahulu, serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, bagaimana untuk mencari kerajaan Allah ini? Nah, untuk mencari kerajaan Allah itu harus setia, harus teguh di dalam iman yang pertama. Jadi orang itu, ketika orang itu teguh dalam iman, ini membuktikan bahwa dia adalah sedang mencari kerajaan Allah. Dan untuk mempertahankan
iman, itu nggak mudah. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang ini menderita karena kerajaan itu. Ini yang dialami jemaat yang bukan dalam situasi yang aman, bukan dalam situasi yang tenang, ya, tetapi justru dalam penganiayaan, dalam penindasan, dalam kesulitan. Tetapi imannya semakin bertumbuh, imannya semakin bertambah, imannya semakin dewasa ketika banyak tantangan yang harus dia hadapi. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus bangga dengan kondisi jemaat yang seperti ini, walaupun dalam kesulitan mereka tetap teguh dalam iman. Jadi yang luar biasa. Jadi untuk mencari kerajaan Allah, ya, untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang pertama iman kita itu harus teguh dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Jadi tidak hanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan yang buruk, sekalipun iman kita itu harus semakin maju. Iman kita harus semakin berkembang, membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi perhatikan penderitaannya, penganiayaan yang mereka alami karena kerajaan Allah. Ya, kita ibadah seperti ini itu secara manusiawi kita ini juga merupakan sebuah perjuangan. Ini adalah tantangan dalam hidup kita. Kan mungkin banyak kesibukan-kesibukan yang harus kita tinggalkan, tetapi kita rela untuk melepaskan semuanya itu, untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman, rela menderita karena kerajaan Allah. Kita belum mengalami seperti jemaat waktu itu. Mereka teraniaya, nah, mereka mengalami penindasan yang berat dalam kehidupannya. Ya mungkin yang kita alami saat ini ya mungkin kesulitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Biarlah semuanya itu tidak menghambat kita untuk terus kita maju, terus kita bertumbuh dalam hidup kita karena kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, ada sangat luar biasa. Ya. Kan biasanya kalau orang itu dalam kesulitan, dalam kesesakan, kan imannya itu bukan semakin bertambah, tetapi sebaliknya semakin merosot. Ke gereja pun mulai aras-arasan, demikian pula berdoa pun juga mulai jenuh karena kesulitan-kesulitan yang memimpin di dalam kehidupannya. Nah, biarlah kita mengambil keputusan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita tetap bangkit, kita tetap semangat, iman kita tetap
maju, iman kita tetap bertumbuh. Karena yang kita pikirkan tidak hanya apa yang ada di dunia ini, tetapi yang kita perjuangkan bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Harus teguh iman kita, harus kuat pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat? Ya kita harus setia dalam ibadah. Ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, nggak ibadah di gereja pun sampai hari ini saya percaya kepada Tuhan. Ibadah itu wajib, hukumnya itu wajib, harus kita lakukan. Kalau orang itu merindukan kerajaan Allah, dia tidak akan terpisahkan dengan namanya ibadah. Karena lewat ibadah ini iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita semakin maju, iman kita semakin dewasa lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan tujuan ibadah kita itu hanya satu, supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Jangan memiliki tujuan yang lain. Ini tujuan yang salah ketika kita ibadah kepada Tuhan, supaya kita diberkati usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, itu pasti. Tetapi itu bukan tujuan, tambahan. Ya, Sarah bisa memahami. Jadi diberkati usahanya, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, itu hanya tambahan, bukan yang utama, bukan tujuan kita. Tujuan kita tetap kerajaan Allah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Masuk pasal 27. Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Gitu kan? Ini kerinduan seorang yang ingin terus membangun hubungan dengan Tuhan, sampai dia berdoa kepada Tuhan, satu saja yang dia ingin, bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ya, berarti kalau Tuhan itu masih memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, jangan kita meninggalkan rumah Tuhan seumur hidup. Berarti kalau kita masih hidup, ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, ya mari kita gunakan, ya. Dan bisa menikmati kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Jadi bukan gedungnya ini, tetapi kehadiran Tuhan dalam ibadah itu yang harus kita nikmati. Itu yang akan menumbuhkan iman kita. Itu yang akan memberikan kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena lewat iman kita mendapatkan keselamatan. Nah, itu sebabnya iman itu harus kita tumbuhkan lewat ibadah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Walaupun Daud ini sudah tidak kekurangan sesuatu apapun karena dia raja, hidup dalam kemegahan, hidup dalam kelimpahan. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekayaannya, kemuliaannya, tetapi justru dia minta supaya Tuhan menyediakan waktu untuk selalu bisa berada di rumah Tuhan, selalu bisa beribadah kepada Tuhan, dan bisa menikmati anugerah Tuhan dalam baitnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini memang sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan iman kita.
Saya percaya ya, tiap anak Tuhan yang setia pasti akan mengalami ini dalam kehidupannya. Mungkin 1 kali, 2 kali belum ada perubahan, 3 kali belum ada perubahan. Kalau terus benar pasti saya yakin akan mengalami perubahan. Tetapi kalau ke gereja saja rasa-rasa bagaimana imannya itu tidak kuat. Mau kerinduannya saja tidak ada, keinginan saja tidak ada dalam hidupnya. Ya apalagi kita ini yang sudah di atas 60, apa yang kita harapkan dalam dunia ini? Sebentar lagi bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan ketika menghadap kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya beberapa hari yang lalu saya mengikuti persekutuan hamba Tuhan. Ada salah satu seorang hamba Tuhan yang bersaksi, ya, karena dia kena jantungnya. Setelah dia berobat, dokter sudah memvonis istrinya disuruh tanda tangan bahwa suaminya akan mengalami kematian. Suruh tanda tangan untuk mati. Pada ketika mendengar itu, ya pasiennya pun yang juga mengalami ketakutan walaupun dia hamba Tuhan. Dia seorang mengalami sebuah kegelapan yang sangat gelap, yang menakutkan dalam hidupnya ketika dokter mengatakan dia mati. Ya ternyata kematian itu juga menakutkan juga gitu. Tidak hanya jemaat, ternyata ini hamba Tuhan ini juga mengalami ketakutan. Dia bersaksi mengalami ketakutan ketika mendengar dokter memvonis bahwa dia akan mati, tidak akan tertolong lagi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya dia menangis di hadapan Tuhan. Tetapi dia bersaksi bukan minta kesembuhan, tapi minta hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu dia tidak. Ya, dia ini adalah seorang yang suka protes. Suka protes pimpinannya. Suka protes ya kepada orang-orang yang seharusnya dihormati. Ya, ketika dia kuliah sudah semester 6, itu temannya istri saya. Dia drop out karena protes dengan tidak setuju dengan dosen. Lalu dia ikat semuanya itu, lalu dia mengadakan pemberesan sebelum saya meninggal. Semua detail tuh. Saya minta maaf, dia minta ampun. Tetapi malah justru bukan kematian yang dia alami, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Dia mengalami kesembuhan sampai hari ini dan kemarin bersaksi. Ternyata pemberesan itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sebelum kita ini menghadap kepada Tuhan. Jadi pengalaman dari seorang teman. Semua dibereskan, justru mujizat terjadi, bukan kematian. Lalu dia mengatakan saya tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang menyakitkan hati orang lain, hal-hal yang mengecewakan orang lain. Tapi kenapa ya orang itu sadar ketika diperhadapkan seperti ini? Kenapa orang itu sadar ketika mendengarkan firman Tuhan? Kan lebih baik mendengarkan firman Tuhan sadar daripada diperhadapkan dengan kematian baru sadar. Ya hidup yang hanya sekali ini, ya mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, cari kerajaan Allah, membuktikan bahwa kita itu bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kerajaan Allah itu tidak hanya sebatas ilusi, tidak hanya sebatas impian, tetapi itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita nanti menghadap kepada Tuhan.
1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas. Nah, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Buat sampai ditandaskan. Nah, ya. Kegiatan aktivitas jasmani itu terbatas gunanya ketika kita masih ada dalam dunia ini. Hanya terbatas sampai di situ. Tetapi dan demikian ibadah. Ibadah itu berguna untuk saat ini. Ketika kita menumpang di dalam dunia ini dan berguna, ya, dalam berguna bahkan mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Nah, hidup yang akan datang di mana? Dalam kerajaan Allah. Jadi dalam ibadah itu mengandung janji ini. Nah, kenapa kok seringkali hanya tekankan ibadah, ibadah, dan ibadah? Ya karena ini, kalau tidak ada janji ini, tidak perlu kita lakukan. Karena ada janji ini, yang harus kita kerjakan lewat ibadah ini. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Sudahlah, Anda setia beribadah kepada Allah, lakukan segala kebenarannya, pasti diberkati. Betul, saya yakin dan saya rasakan dalam hidup saya. Dan kalau kita nempel kepada Tuhan, Tuhan itu gak tega melihat kita menderita. Gak ada waktunya, semuanya itu ada proses, ya. Cuma ada proses. Yuk kita melekat hati kita kepada Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada janji hidup di dalam dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang. Dalam percayalah akan firman Tuhan. Perkataan ini benar, tidak bohong. Lakukan ini dengan setia. Ini jaminan Tuhan dalam kehidupan. Ya bagaimana kita bisa diberkati itu kan kalau ke gereja saja sudah rasa-rasa, ke gerejanya karena suka, karena kita sebagai orang Kristen kalau minggu tidak nama di gereja kalau nggak enak, nggak seperti itu. Tapi harus ada keinginan, harus ada kerinduan di dalam hidupnya, memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah ini. Ya terpujilah nama daripada Tuhan. Ya suapet di atas itu satu isi di sana. Ya. Jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 kita baca di sana. Setiap orang datang melihat itu kan membaca. Ya. Ya, karena ada janji ini kita setia itu karena ini. Baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan ditandaskan oleh Paulus, perkataannya benar. Kurang yakin bagaimana kita ini terhadap firman Tuhan. Pasti akan terjadi. Ya ayat yang terakhir Roma pasal 2. Roma 2 ayat 7 dan 8. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini wujud orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dia harus bisa berbuat baik. Harus bisa berbuat baik, harus bisa berbuat yang benar, mencari kemuliaan yang akan datang dan kehormatan Tuhan. Ini orang yang beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan perbuatan baik.
Jadi kalau orang itu setia kepada Tuhan, setia ibadah kepada Tuhan, tetapi tidak berbuat baik, ya ibadahnya itu hanya ibadah secara lahiriah. Kalau orang itu ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pasti melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk siapa? Untuk orang yang beribadah kepada Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Untuk itu, marilah pagi hari ini jadilah jemaat yang setia. Jadilah jemaat yang mengasihi kepada Tuhan. Lakukan segala kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan tidak hanya sebatas teori, tetapi firman Tuhan harus menjadi pengalaman kehidupan kita secara nyata. Ketika itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan kita nanti pun akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita menjaga satu pujian, Yesus rela menderita dan kematian. Yesus rela
Ya sama gaji
Betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Engkau tidak hanya rela mati di atas kayu salib untuk kami, tetapi Engkau bangkit, Engkau hidup, bahkan naik ke surga juga untuk kepentingan kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau menghendaki kehidupan kami supaya kami mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Hidup kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di dalam dunia ini yang bersifat hanya sementara. Biarlah hati kami, pikiran kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang kekal, memikirkan perkara-perkara di mana Engkau duduk di sebelah kanan Bapa. Biarlah itu nyata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus Engkau menolong di dalam hidup kami, supaya hati kami tidak terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi hati kami terikat di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini hati kami masih terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kehidupan kami, Engkau memperbarui hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat itu mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan ikut kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga pelayanan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya. Kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curang darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tetap kita juga menjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang semua berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib, hidup kita yang berdosa ini mendapatkan pengampunan dan dilayakkan untuk memasuki kerajaan-Nya bersama dengan Tuhan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Roh Kudus menolong di dalam kehidupan kami, supaya kebenaran ini tidak hanya kami dengar dan kami mengerti, tapi lebih dari semuanya itu, biarlah kebenaran itu nyata di dalam kehidupan kami yang sudah Engkau teguhkan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai terus hidup kami untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang berulang tahun. Yang pertama, Saudari Dwi Mei Istiani, Maret Mojokerto 1 Mei 1978, usianya 44 tahun. Mea Nugra Andini 4 Mei 1983, 39 tahun. Eni Irawati Gresik 8 Mei 1982, 40 tahun. Berliana Maipriyati Dwi 9 Mei 1998, 24 tahun. Israel Hadir Haryono 10 Mei 2020, 2 tahun. Maria Sri Puji Astuti 13 Mei 1962, 60 tahun. Yohanes Gary Valentino 18 Mei 1996, 26 tahun. Sivanya Aurelia Melody 28 Mei 2006, 16 tahun. Abigail Srira Hadir Andayani 30 Mei 1965, 57 tahun. Yang tepat hari ini yang berulang tahun adalah Saudari Mei. Tidak ada ya? Biasa duduk di belakang. Ya, ini untuk yang berulang tahun. Untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita, mulai besok, hari Selasa, Rabu, dan Jumat dalam minggu ini beribadah di rumah. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa beranjak sana kepada keluarga untuk tetangga kanan kiri yang saat ini sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam, jadi tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Yaitu untuk ibadah dalam minggu ini. Paduan suara 1, latihan kembali dimulai jam 6, dan minggu depan ibadah kita disertai dengan persembahan tangan untuk pembangunan. Ya, tidak ada panggilan lain. Saya undang semuanya berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian "Oh besar-besar anugerah". Besar
di mana Kau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Demikian pula untuk Ibu Gembala, kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, damai dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama pimpinan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Bapak-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Dalam kesempatan ini kami turut bersyukur untuk perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan kepada sidang jemaat di tempat ini. Kami serahkan untuk Ibu Mei, kami serahkan untuk Ibu Andini, untuk Saudari Eni di dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Berliana, untuk Yisrael, untuk Ibu Sri, untuk Saudara Geri, kami serahkan untuk sebanya. Kami berdoa untuk Ibu Sri Rahayu ke dalam tangan-Mu. Yalah Tuhan yang Kau anugerahi dengan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Dan jadikan jemaat yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka. Kau tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Taruhkan hati yang setia mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan.